membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini berjalan lancar, sinyal-sinyal stabil, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Muiz, berikut juga apa yang sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, itu bisa bermanfaat bagi kita dan bagi anak didik kita pada umumnya. Mari kita mulai dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah Bapak Ibu, untuk pagi hari ini adalah bagian materi yang juga tidak kalah penting dengan materi yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Imron. Ya, materi kali ini adalah menyusun outline dengan baik. Yang mana outline itu akan menjadi patokan kita untuk menulis lebih jauh. Sehingga sebelum menulis lebih jauh perlu menyusun outline atau poin-poin penting yang akan kita cantumkan dalam buku kita nanti. Baik Bapak Ibu, tanpa terlalu panjang lebar, waktu saya berikan sepenuhnya kepada pemateri, yaitu Bapak Abdul Muiz. Pak Muiz, dengan segala hormat. Ngomong jambel wi. Pak Muiz. Oke, terima kasih Pak Suari. Sebentar saya share screen dulu sehingga Bapak Ibu bisa menyimak materi. Bapak Ibu yang mic-nya belum di-mute, mohon di-mute dulu. Nah, biar yang lain juga tidak terganggu. Virtual background-nya Pak Suari bagus ini. Green screen ini. Green screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang yang pada pagi hari ini masih belum bisa bergabung dengan kita, Bapak Kabid, Bapak Suryadi yang juga belum bergabung dengan kita pada pagi hari ini, Pak Suari selaku partner saya dan pagi hari ini bertindak sebagai moderator dan sekaligus host, serta Bapak Ibu peserta yang hari ini hadir 56 orang di Vikon ketiga sekaligus Vikon terakhir di kegiatan Gerakan Lumajang Menulis. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual dalam rangka agenda kegiatan kita, yakni Gerakan Lumajang Menulis yang harapannya nanti di tanggal 25 November kita akan meluncing buku. Bapak Ibu, langsung saja materi kita hari ini adalah menyusun outline. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Suari tadi, outline itu adalah patokan, ya, di mana kita akan menulis buku, maka panduannya adalah outline. Ya, mengapa harus menulis outline? Agar buku yang akan kita tulis terarah dengan baik. Buku yang akan kita tulis itu runut, tertib, gitu ya. Sehingga outline ini menjadi rambu-rambu bagi kita. Agar apa yang akan kita tulis itu ketemu di mana awalnya dan sampai kemana ujungnya, gitu ya. Kita tentu pernah membayangkan atau pernah melakukan bahkan pernah melihat bahkan teman-teman kita atau bahkan kita sendiri bagaimana ketika kita mengajar tanpa persiapan di sekolah ya, di sekolah masuk kelas kemudian ya sekedar masuk saja, tidak ada persiapan menyiapkan metode yang akan digunakan apa, media yang akan diberikan kepada siswa seperti apa, termasuk pembelajaran daring saat ini. Nah, berbeda dengan kita ketika menyiapkan pembelajaran esok hari, malamnya kita persiapkan dengan baik. Saya besok akan mengajar dengan menggunakan metode A. Yang akan saya sampaikan kepada siswa adalah B dan seterusnya. Nah, menulis outline juga seperti itu, Bapak Ibu. Pentingnya menulis outline juga seperti itu. Bapak Ibu menulis buku dengan berpatokan pada outline itu, nanti naskah yang Bapak Ibu hasilkan akan lebih baik dibanding dengan menulis tanpa menggunakan outline, tanpa beracuan pada outline.
Ada berapa alasan Bapak Ibu mengapa panjenengan harus menyusun outline? Alasan yang pertama adalah agar tulisan rapi dan terencana. Nah, kalau outline itu sudah jadi Bapak Ibu, di awal kita bisa punya gambaran halaman buku kita ada berapa, bab buku kita ada berapa, gitu ya. Bahkan sampai nanti kalau buku ini jadi, ini akan dijual dengan harga berapa, sampai sedetail itu Bapak Ibu. Nah, outline itu kita dipandu sampai sedetail itu oleh outline. Itu yang pertama, sehingga terencana buku yang kita susun betul-betul rapi dan terencana. Bukan hanya sebatas kita samakan outline itu dengan daftar isi, tidak, tetapi sampai kepada si detail-detailnya buku yang nanti akan kita hasilkan, itu panduannya ada di outline. Kita bisa melihat di outline, sehingga rapi dan terencana dengan baik. Oh, nanti bab 1 ini ada 30 halaman, bab 2 25 halaman, bab 3 ada 30 halaman lagi, dan seterusnya. Sehingga buku nanti akan jadi 90 halaman A4. Ini kira-kira nanti akan dijual dengan harga sekian, misalkan. Kemudian tujuannya, pembacanya, sasarannya adalah anak umur sekian sampai sekian, atau Bapak Ibu guru yang berprofesi sebagai penulis misalkan, atau peneliti dan seterusnya, atau buku anak dan seterusnya, gitu ya, rapi dan terencana. Alasan yang kedua, menjaga kualitas tulisan. Di awal saya sampaikan Bapak Ibu bahwa orang yang menulis dengan rambu-rambu atau outline dengan orang yang menulis tanpa outline, ini hasilnya pasti akan berbeda. Saya contohkan begini misalkan, di outline Bapak Ibu, di outline sebelum kita menuangkan ide ke dalam tulisan, gagasan kita ke dalam tulisan, maka outline ini akan menuntun kita sehingga setiap bab dan subbab di setiap bab ini akan rapi dan teratur. Misalkan, contoh begini, bab 1 itu ada 5 subbab, misalkan. Kemudian bab 2 ada 6 subbab. Bab 3 ada 5 subbab lagi, misalkan. Berbeda dengan mereka yang tiba-tiba menulis saja tanpa outline. Sehingga ini bab 1 mau diberi apa ya? Ini ada berapa halaman ya? Bahkan sampai jumlah halaman pada setiap subbab itu dibahas detail di outline, gitu ya. Sehingga di bab 1 tulisannya sudah runut, gitu ya. Di bab 1 tulisannya sudah runut. Oh, sebentar. Ini kok masih ada yang belum di-mute. Nah, di bab 1 tulisannya runut Bapak Ibu. Begitu juga di bab 2. Terus kualitas tulisan itu terjaga. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa harus menulis outline? Nah, outline itu akan membantu penulis menuangkan ide dan gagasan. Kalau Bapak Ibu pernah membaca buku yang ditulis oleh Dwi Swiknyo, Dwi Swiknyo itu pernah menulis buku judulnya Ubah Lelah Jadi Lillah. Nah, di setiap bab yang ditulis oleh Mas Dwi ini, jumlahnya tidak jauh berbeda selisihnya. Bab 1 ada tiga subbab atau 3 pokok bahasan. Bab 2 ada 4 pokok bahasan. Bab 3 ada 3 pokok bahasan. Begitu seterusnya. Bahkan kalau kita mau perhatikan detail, di setiap pokok bahasan itu jumlah halamannya selisihnya tidak jauh Bapak Ibu. Ada yang selisih setengah halaman, ada yang selisih 1 halaman, maksimal 1 halaman. Nah, inilah kemudian yang memudahkan kita ketika outline itu sudah jadi. Misalkan kita membuat judulnya sudah ada, konsepnya begini. Kemudian kita membuat outline, bahkan sampai pada setiap subbab kita tentukan halamannya. Ya, di ini halamannya ada 3 halaman misalkan. Sehingga gagasan yang akan dituangkan di dalam setiap subbab ini menjadi lebih mudah Bapak Ibu. Ya, menjadi lebih mudah. Berbeda halnya dengan kalau kita menulis tanpa menggunakan outline. Berikutnya Bapak Ibu, macam bentuk outline. Oke. Yang pertama ini ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama outline acak. Pembaca bebas akan memulai dari mana membuka dan membaca buku ini. Contoh misalkan buku non-fiksi. Nah, buku non-fiksi pernah saya tulis judulnya Andai Tahun Ini Ramadan Terakhirku. Nah, ini menggunakan outline acak Bapak Ibu. Outline acak itu kita bebas mau membaca buku itu dari arah mana. Misalkan kita baca dari halaman terakhir, boleh silahkan. Misalkan,
oh saya mau membaca dari tengah dulu. Jadi ketika pembaca membuka daftar isi, pembaca bisa menentukan bahwa saya kepingin baca ini. Itu menggunakan outline acak, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, jadi bebas mau memulai dari tengah, dari belakang, dari depan, runut, depan ke belakang ke depan, dan seterusnya. Ini bebas. Jika buku itu menggunakan outline acak. Kemudian yang berikutnya, ini sebentar, masih. Bapak Ibu ada yang dulu belum? Pak Mir. Oke. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini masih ada yang belum di mute, ada yang senam. Jadi outline acak itu seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu bebas mau membaca buku itu dari arah mana, gitu ya. Nah, outline acak itu pembaca menemukannya di daftar isi. Maka kalau kita mau menganggap outline itu sama dengan daftar isi, ya kira-kira sama isinya. Jadi outline itu kita samakan dengan daftar isi, tetapi pada dasarnya di outline itu lebih detail Bapak Ibu. Ya bahkan sampai yang saya sampaikan tadi sampai pada jumlah halaman. Kemudian yang kedua, selain outline acak juga ada ini yang kedua, outline sistematis. Setelah ini saya berikan contohnya. Outline sistematis ini biasanya digunakan untuk buku-buku pelajaran. Bab 1, bab 2, bab 3 ini menggunakan bab dan subbab. Bab 1 ada 3 subbab atau 3 bahasan misalkan. Bab 2 ada 4 bahasan dan seterusnya. Ini outline sistematis. Nah, bedanya dengan outline yang acak, kalau menggunakan outline sistematis, pembaca pembaca dipaksa untuk membaca buku itu dari bab awal. Sehingga apa yang dibaca oleh pembaca itu ketemu apa yang diinginkan oleh penulis. Gitu ya. Itu kalau menggunakan outline sistematis. Kita sebagai pembaca tidak bisa mengetahui keseluruhan isi buku dengan hanya membaca bab 3 saja, misalkan bab 4 saja. Jadi outline sistematis itu pembaca dipaksa untuk membaca buku itu mulai dari awal bab 1 sampai dengan bab yang terakhir, gitu ya. Ini contohnya Bapak Ibu, contoh outline yang saya sebutkan tadi. Nah, ini dia. Ini contoh outline yang acak. Susunannya acak. Acak itu maksudnya ya seperti ini, bebas begini. Rajab pengantar Ramadan, sebelum Ramadan datang siapkan ini. Nah, meskipun tidak membaca ini, pembaca ingin membaca malam 1000 bulan. Oh, ini apa ya? Saya ingin baca. Ini bisa langsung ke sini Bapak Ibu. Maksudnya karena yang atas ini merupakan sesuatu yang sudah diketahui penulis, pembaca misalkan. Jadi pembaca saya mau langsung ke tali kasih sayang aja misalkan, dan seterusnya. Jadi acak, bebas, kemudian tanpa subbab, tanpa bab atau subbab. Nah, Bapak Ibu, ini yang outline acak ini lebih mudah Bapak Ibu tulis ya kalau nulisnya keroyokan. Nah, misalkan temanya pembelajaran jarak jauh misalkan, ya nulis saja. Ada nanti contoh-contoh buku yang sudah kami terbitkan itu. Kemudian yang kedua, nah ini dia contoh outline sistematis runut. Jadi bagian 1, pengembangan kompetensi guru 4.0. Ada subbabnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bagian 2, hack the classroom. Nah, yang di subbab ini merupakan bagian dari babnya. Jadi Bapak Ibu misalkan mau membaca bagian 2 di nomor 3. Ini karena runut Bapak Ibu tidak bisa memahami di bagian 1 karena berbeda bahasanya. Nah, ini yang disebut dengan outline sistematis. Nah, ini lebih cocok untuk buku-buku non-fiksi yang contoh ini, ini saya contohkan buku saya yang diterbitkan di Bapres 2019 kemarin menggunakan outline sistematis. Baik, sampai di sini kiranya di kegiatan kita, Gerakan Lumajang Menulis itu, harapannya Bapak Ibu bisa menghasilkan buku sehingga nanti bisa di-launching di tanggal 25. Nah, tetapi karena waktu yang mepet, mari kita sesuaikan Bapak Ibu. Nah,
kita sepakati di kegiatan ini masing-masing kita tetap menulis, walaupun nanti bentuk bukunya adalah bunga rampai atau bentuk bukunya keroyokan atau antologi. Tetapi Bapak Ibu yang ingin menjadikan PTK-nya sebagai buku karena kemarin sudah mendapat materi dari Dr. Imron, boleh tidak apa-apa. Nah, sebagai syarat Bapak Ibu mendapatkan sertifikat, maka Bapak Ibu wajib menulis yang menerbitkan buku itu tadi. Gitu ya, walaupun nanti bukunya keroyokan misalkan. Nah, nanti agar mudah Bapak Ibu tetap menulis saja dengan tema-tema tertentu, kemudian dikumpulkan di satu kelompok, kemudian diterbitkan. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu tetap mendapatkan sertifikat. Tuntutan di kegiatan ini adalah outputnya adalah tulisan Bapak Ibu yang Bapak Ibu hasilkan selama mengikuti kegiatan 3 kali Pikon. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, tidak banyak karena materinya memang padat dan singkat, tetapi untuk materi outline sebenarnya masih panjang Bapak Ibu, namun tidak kami sampaikan di sini. Di kegiatan yang lain nanti akan kita lanjutkan jika Bapak Ibu berminat mengikuti kegiatan kita. Ke depan kita, Pustaka Mahameru dan Wikimedia berencana akan mengadakan kegiatan yang serupa, tetapi dengan paket yang lengkap, mulai dari menulis sampai melayout sendiri. Nah, kami sedang bekerja sama, sedang merintis kerjasama dengan penerbit mayor di Fapres, sehingga nanti naskah-naskah yang bagus, yang layak kita ajukan ke Divapres untuk diterbitkan secara mayor, kemudian disebarluaskan ke seluruh toko buku di Indonesia. Ini sedang kita rancang saat ini. Kalau ada pertanyaan, nanti kita tanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Suari. Siap Pak Mis, ya baik Bapak Ibu. Beberapa hal yang menjadi poin materi yang disampaikan oleh Pak Muiz. Yang pertama, bahwa outline ini sangat penting karena ia akan menjadi blueprint buku kita nanti Bapak Ibu. Ya enggak usah gaji, enggak apa-apa wes. Ndok. Bentar. Oke, lanjut Pak Suari. Di-unmute dulu mic-nya Pak Suari. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi Pak Muiz. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Muiz tadi, bahwa dalam menulis outline Bapak Ibu itu sangat penting karena yang pertama outline itu akan menjadi blueprint buku kita. Sehingga nanti kita bisa juga membuat patokan buku ini selesai kapan, itu bisa kita bagi-bagi menurut outline yang kita susun. Baik disusun secara acak maupun sistematis begitu. Kemudian outline juga berfungsi untuk menjaga kualitas atau mutu buku kita. Dan yang ketiga, yang sangat penting juga dari outline adalah untuk membantu menuangkan ide-ide atau gagasan. Itu Bapak Ibu materi ringkas namun penting yang disampaikan oleh Pak Muiz tadi. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita beri kesempatan untuk bertanya mulai dari materi yang pertama, pertemuan pertama, atau materi yang kemarin, Pikon yang kedua, ataupun materi yang hari ini. Jadi hari ini adalah bisa menjadi wadah akumulasi dari pertanyaan yang mungkin belum tersampaikan pada materi-materi sebelumnya juga boleh. Atau bisa disampaikan atau didiskusikan pada pertemuan pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa di-unmute speakernya, mic-nya bisa di-unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Di chat room ada Pak Suari. Oh ini ya, baik. Di chat room ada pertanyaan. Oh iya, baik, kita urut dari atas ya, dari chat room. Yang pertama, siapa yang menentukan kelompok? Jika bebas, saya merasa kesulitan untuk menentukan kelompok karena rata-rata kami peserta belum kenal. Itu yang Pak Suari, pertama, mungkin begini Pak Suari. Jadi kalau misalkan pertanyaan ini
teknis Pak Suari juga bisa jawab, langsung dijawab Siap, saja, Pak Muis. nggih, gitu. Baik, Pak Muis. Iya. Baik, Bapak Ibu. Untuk yang menentukan kelompok, jadi sebenarnya kelompok itu bebas dan kelompok itu juga bisa berasal dari kelompok di luar grup ataupun di luar peserta ini. Jadi Bapak Ibu jika misalkan ada kesulitan karena tidak ada yang kenal, Bapak Ibu juga bisa mengajak kepada teman di satu sekolah untuk ikut nimbrung membuat tulisan bersama-sama. Paling tidak kita membantu memotivasi mereka supaya mereka juga mau menulis. Kemudian jika masih buntu, Bapak Ibu bisa menawarkan di grup WA bahwa Bapak Ibu punya gagasan untuk menulis dengan tema apa, kemudian mengajak teman untuk di grup itu untuk ikut bergabung, silahkan japri dan lain sebagainya. Barangkali ada yang berminat begitu Bapak Ibu. Kira-kira sementara dua itu ya. Jadi bisa mengajak orang di luar grup ataupun mengajak teman yang ada di grup atau peserta pelatihan ini juga. Kemudian pertanyaan berikutnya nih, Pak mau bertanya cerpen, temanya bebas. Ini Pak Muis, pertanyaan dari Bu Ayu Intan Permatasari, silakan Pak Muis. Terima kasih Pak. Apa boleh Suari. ceritanya cerpen, temanya bebas gitu Pak Muis. Monggo silakan. Apa boleh ceritanya cerpen, temanya bebaskan walau bukan antologi? Enggak apa-apa, Bu. Saya rasa karena ini awal bagi kita, bagi teman-teman di Lumajang ya, awal belajar menulis, maka kita tidak tentukan tema, tetapi nanti untuk buku antologi, misalkan karena bareng-bareng ya, sebagai penugasan sehingga Bapak Ibu karena kesulitan untuk menghasilkan buku secara individu, maka jika antologi kita tentukan temanya. Taruhlah misalkan praktik pembelajaran jarak jauh, misalkan ya, praktik baik pembelajaran jarak jauh. Misalkan Bapak Ibu diminta untuk, misalkan ini ya, bukan penugasan, misalkan diminta untuk menulis 1 atau 2, 3 halaman misalkan. Nah, kalau cerpen bagaimana ya, silahkan, enggak apa-apa. Kumpulan cerpen misalkan karena dengan teman-temannya. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah jika Bapak Ibu menginginkan karya panjenengan dinilaikan angka kredit, maka usahakan penulisnya di satu buku tidak lebih dari 3 orang, maksimal 3 orang, sehingga panjenengan tidak kesulitan. Tetap bisa mendapatkan angka kredit ketika buku itu dinilaikan. Intinya adalah jika cerpen silahkan, puisi silahkan, PTK bahkan seperti yang disampaikan Dr. Imron kemarin, Bapak Ibu bisa menjadikannya sebagai buku. Begitu Pak Suari. Baik Pak Muis, terima kasih Pak Muis. Jadi PTK Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan Pak Imron kemarin, juga bisa dijadikan buku dengan teknis sesuai dengan materi yang juga sudah di-share di grup WA ya Bapak Ibu ya. Materinya di situ sudah ada, kemudian daripada PTK itu hanya bernilai PTK yang kemudian diseminarkan, 4 nilainya, atau Bapak Ibu nanti bisa merubah PTK itu juga menjadi jurnal, dijurnalkan, itu juga ada nilainya 1, akan bertambah lagi nilainya jika kemudian direvisi, diedit, kemudian dicetak menjadi buku, itu kalau buku ber-ISBN nilainya 3 Bapak Ibu. Jadi kita bisa memaksimalkan satu karya itu untuk mendapatkan beberapa nilai. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, silakan. Mungkin Pak Ohan mungkin. Siap bertanya. Silakan Pak Ohan, ini sudah dibuka, ini kelihatan ini. Terima kasih Pak. Tadi mohon maaf terlambat masuknya sehingga ada informasi pengetahuan yang disampaikan oleh Pak Muiz. Mungkin saya belum mendapatkan penjelasannya. Tadi dalam penjelasan outline itu Pak ya, kan ada buku yang bisa dibaca secara acak begitu Pak. Nah ini yang terkait dengan itu pertanyaan saya, misalnya kita punya beberapa tulisan Pak, misalnya ada 5 atau 7 tulisan misalnya. Nah itu misalnya saya hendak membukukan tulisan-tulisan itu. Kira-kira
kalau kita kan sebagai guru itu kan orientasinya bagaimana buku itu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi orang lain atau paling tidak bagi diri kita sendiri menambah angka kredit begitu. Nah, tulisan-tulisan yang saya maksud tadi itu misalnya kita kodifikasikan menjadi sebuah buku itu nanti bernilai angka kredit atau tidak itu. Terus yang kedua tulisan yang acak itu tadi itu maksudnya itu gimana Pak ya? Tetap satu tema tetapi isinya tuh mengarah ke tema yang ada di atau judul buku itu atau judulnya apa nanti isinya tuh bermacam-macam begitu. Itu gimana Pak ya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, silakan Pak Muiz, ada 2 poin ini. Yang pertama adalah penulisan buku untuk bisa memperoleh nilai, begitu ya Pak Ohan ya, bisa bermanfaat kepada orang lain minimal untuk diri sendiri ya, dan supaya bisa mendapatkan nilai. Kemudian yang kedua adalah tentang outline yang yang acak itu ya. Silakan Pak Muiz. Terima kasih Pak Suari. Terima kasih Pak Ohan atas pertanyaan yang disampaikan. Intinya begini, yang pertama ini mungkin sambil saya membaca di chat room Pak Suari ya, ada beberapa pertanyaan nanti Pak Suari juga bisa menambahkan mungkin. Ya, silakan Pak Muiz. Untuk buku, bagaimana menulis buku itu ya sekiranya layak lah bisa dinilaikan. Harapan saya begini Bapak Ibu itu ya kalau mau idealis, Pak Bambang Trim itu pernah menyampaikan bahwa buku yang baik itu ada punggung bukunya. Punggung buku itu minimal 105 halaman kalau sudah di layout A5. Jadi kalau A4 itu Bapak Ibu paling tidak mengetik ya maksimal 80 halaman lah. Ya 80 halaman. Itu yang buku yang baik. Bagaimana mengetik 80 halaman dalam waktu yang singkat kemudian menghasilkan buku yang baik ya mustahil. Mustahil. Jadi untuk menghasilkan buku yang baik dengan jumlah halaman yang minimal itu tadi 80 halaman ya Bapak Ibu harus istiqomah menulis. Misalkan setiap hari 3 halaman setiap pagi sehingga 1 bulan sudah 90 halaman misalkan. Nah, itu ditulis dalam waktu 1 bulan. Misalkan begitu. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau di kegiatan ini? Ya saya rasa ya tidak masalah Bapak Ibu karena waktunya singkat sehingga tidak bisa menghasilkan buku yang baik, maka saran saya antologi pun tidak apa-apa. Gitu ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan outline acak. Outline acak itu bukan berarti outline acak itu tetap mengacu pada tema besar Pak Ohan. Nah, misalkan di buku saya itu andai tahun ini Ramadan terakhirku. Judulnya seperti itu, judul bukunya. Andai tahun ini Ramadan terakhirku. Saya mulai membahas dari seseorang memandang diri saya. Ya. Saya memandang diri saya sebagai orang yang menyiapkan menyambut bulan Ramadan. Oh sebelum Ramadan ada rojab dulu, saya puasa rojab. Misalkan, gitu ya. Karena masih ada hubungannya dengan Ramadan. Sehingga apa yang harus disiapkan oleh seorang Muslim sebelum menyambut datangnya bulan suci Ramadan, misalkan. Kemudian ada tazkiyatun nafs, menyucikan diri. Kemudian ikro, membaca Al-Quran, dan seterusnya tadarus. Sampai pada apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim setelah Ramadan itu pergi. Oh datangnya Idul Fitri, oh saling memaafkan. Gitu ya. Nah dari keseluruhan tema yang ada dalam outline atau daftar isi di buku itu tetap mengacu pada tema besar yakni Ramadan. Andai tahun ini Ramadan terakhirku. Nah, klimaks atau epilog dari buku ini adalah perenungan bahwa setiap kita pasti akan mati. Setiap kita pasti akan menemui ajal. Sehingga kita tidak bisa menjamin diri masing-masing bahkan orang lain. Tahun depan akan ketemu dengan Ramadan lagi. Itu contoh saja Pak Ohan. Nah, orang membaca buku itu ya bebas mau membaca dari terakhir. Misalkan hadirnya cinta dan kasih sayang dibaca oleh ini ternyata membahas setelah Ramadan. Kemudian dibaca dari tengah, Iqra. Oh ini ternyata membahas tadarus, memperbanyak ibadah, memperbanyak baca Quran, dan seterusnya. Tazkiyatun nafs. Oh ini ternyata membahas zakat, mengeluarkan harta, dan seterusnya. Itu begitu Pak Ohan. Mungkin ada feedback dari Pak Ohan nanti disampaikan sambil saya baca pertanyaan di chat. Pak mau bertanya apa boleh? Oh ini, dari daftar hadir Vikon kedua, sudah ada pemilihan rencana buku yang akan ditulis. Tidak bisakah dilihat dari data tersebut? Sehingga panitia bisa mengelompokkan. Misal, kelompok antologi puisi. Nah, ini begini Bu Laili Fitriani.
Nah, setelah ini kita akan petakan, kita akan share di grup beberapa tema. Nah, sehingga nanti akan terkelompok beberapa buku. Misalkan cerpen, misalkan puisi. Nah, intinya adalah kegiatan ini harus harus menerbitkan buku, harus outputnya harus buku, sehingga Bapak Ibu yang terlibat di situ bisa mendapatkan sertifikat. Kemudian pertanyaan berikutnya, goal menulis di kegiatan ini untuk penerbitan buku, apa ada biayanya? Nah, jawaban saya, iya ada. Nah, pertama begini Bapak Ibu, biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu itu satu, untuk mendaftarkan ISBN di Perpusnas, memang betul gratis, tetapi akses ke sana kan berbayar. Tidak semua orang memiliki akun untuk bisa mengakses Perpusnas, hanya penerbit saja. Kalau individu tidak bisa. Satu, pengurusan ISBN. Kemudian yang kedua, mendesain cover. Bapak Ibu nanti bisa main-main ke Kebon Agung di Jalan Bromo 302. Di sana ada kantor Klik Media. Ada 3 anak yang kita karyakan, yang kita gunakan, yang kita kerjakan untuk menggarap naskah Bapak Ibu. Jadi bukan hanya teman-teman di Gerakan Lumajang menulis, tapi di seluruh Indonesia. Kita mengadakan banyak pelatihan. Nah, anak-anak inilah yang mendesain cover setiap ada naskah masuk. Nah, mereka digaji Bapak Ibu. Ya, digaji bulanan. Nanti silakan main-main ke Jalan Bromo 302 di Kebon Agung. Kemudian setelah desain cover, layout naskah. Nah, naskah Bapak Ibu setelah masuk di layout. Nah, layoutnya ini juga dikerjakan oleh anak-anak di Klik Media. Mereka melayout naskah Bapak Ibu sedemikian rupa sehingga eye-catching, enak dilihat, enak juga enak dibaca. Dan yang tak kalah penting, yang keempat adalah editing. Nah, naskah ini diedit langsung oleh pemateri, ya saya, ya Pak Suari, ya Pak Priandono, Wahyu Juliastuti, dan seterusnya. Nah, biaya-biaya itu dikeluarkan oleh Bapak Ibu untuk membayar itu semua. Nah, berapa besaran biayanya? Nah, saya sampaikan di sini. Bapak Ibu, setiap satu naskah yang diterbitkan itu 750.000 untuk mengurus itu. Nah, jika Bapak Ibu menulisnya berkelompok, misalkan 10 orang, maka 750.000 digotong 10 orang. Berarti 75.000. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan bukti cetak 5 eksemplar. Ya, yang 3 eksemplar dikirim ke Perpusnas, yang 2 eksemplar diberikan ke penulis. Loh Pak, kelompok saya ada 10, kok cuma dapat 2? Berarti Bapak Ibu harus mencetak lagi. Nah, biaya cetaknya ini dihitung sesuai dengan jumlah halaman buku. Misalkan, kelompok A ada 10 orang. Naskahnya setelah di layout ada 100 halaman. Nah, artinya, kelompok A harus mengurus ISBN, kemudian layout naskah, desain cover, editing, dan seterusnya, itu 750.000, digotong 10 orang. Kemudian mencetak lagi untuk 10 orang misalkan, karena 100 halaman itu tidak lebih dari 25.000, tidak lebih. Ya, jadi tidak sampai 25.000 untuk satu eksemplar buku. Ya, jarak amannya ke sana lah Bapak Ibu. Harga jarak amannya untuk mencetak satu buku itu ke sana. Jadi begitu, Bu Kristina Haryono, ada biaya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, ada buku yang jika Bapak Ibu ingin menerbitkan tanpa biaya. Nah, di mana itu? Di penerbit mayor. Kita sedang menyiapkan mengkonsep kegiatan ini agar naskah Bapak Ibu bisa diterbitkan di penerbit mayor. Ya, ini kegiatan ini sedang kita konsep, kita kerjasama dengan Diva Press, sehingga Bapak Ibu tanpa mengeluarkan biaya. Tapi harus bersabar ya, harus bersabar menunggu antrian, harus bersabar dikritik, harus bersabar naskahnya dikembalikan bolak-balik. Gitu ya. Ini diedit, lagi dikembalikan lagi. Ini kurang, ini kembalikan lagi ke penulis. Nah, kalau di Klik Media dan Pustaka Mahami itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya, ISBN itu paling lama 1 minggu, paling lama. Bahkan 1 hari bisa keluar ISBN-nya. Ya, kalau di Pustaka Mahami dan Klik Media. Kemudian proses layout naskah, kemudian desain cover tidak sampai berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan hari Bapak Ibu sudah bisa tahu. Ngirim naskah hari ini, besok covernya bisa jadi bisa. Besok layoutnya bisa jadi bisa. Kecuali cetak Bapak Ibu ya. Kalau cetak itu karena kita masih kerjasama dengan pihak ketiga di Surabaya, kita belum menemukan di Lumajang itu yang hasilnya bagus, sehingga kita kerjasama dengan
dengan percetakan di Surabaya. Saya dan Pak Suari kemarin ke Surabaya dalam rangka itu memfasilitasi teman-teman penulis yang bukunya, naskahnya diserahkan ke kami agar lebih cepat, gitu ya, agar lebih cepat bisa diterima. Nah, kecuali di percetakan ini biasanya antri Bapak Ibu ya, karena kita kerjasama dengan pihak ketiga, sehingga antrinya bisa sampai 1 minggu misalkan. Kalau prosesnya di penerbit, saya bisa menjamin Bapak Ibu tidak sampai 1 minggu, maksimal 1 minggu lah naskah Bapak Ibu terbit, kecuali cetak loh ya, kecuali cetak. Berikutnya, nanti Pak Suari mungkin bisa menambahkan. Kira-kira minimal harus berapa judul cerpen ya untuk bisa dijadikan dalam satu buku? Bolehkah kumpulan cerpennya itu dengan tema-tema yang berbeda? Harus berapa cerpen? Saya tambahkan nanti itu Pak Muiz. Ya, oke. Jadi begini, kelayakan Bapak Ibu ya, kelayakan buku itu silahkan Bapak Ibu pertimbangkan sendiri. Misalkan Bapak Ibu punya kelompok 3 orang. Nah, setelah ini biar tidak ini ya, biar tidak gamang, biar tidak bingung ini naskah mau dikemanakan. Setelah ini akan saya share tema-tema apa saja yang bisa panjenengan tulis, ya cerpen, ya puisi, ya menulis biasa dan seterusnya, sehingga kemudian panjenengan bisa mengumpulkan naskahnya di situ, dikelompokkan di situ, gitu ya. Kemudian kalau bolehkah kumpulan? Dulu, Pak Muiz. Oh iya, silakan Pak Suari. Baik Bapak Ibu, untuk buku yang diterbitkan dan ber-ISBN itu buku itu ada 2 ya. Untuk yang publikasi ilmiah itu kita bisa masuk dalam kategori buku pembelajaran atau buku pendidikan. Jadi buku pembelajaran ya berarti buku yang isinya mata pelajaran, atau buku pendidikan yaitu tentang pendidikan secara umum Bapak Ibu. Tentang motivasi belajar dan sebagainya, termasuk PJJ. Kemudian Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ini untuk semua mapel, kalau yang pelajaran, buku pembelajaran berarti buku yang Bapak Ibu ampu, biasanya seperti itu. Untuk buku pendidikan itu semua mapel bisa. Termasuk semua mapel adalah buku yang berupa karya seni. Ini masuk dalam publikasi karya inovatif Bapak Ibu. Nilainya lebih besar, yaitu kalau buku tadi, buku pembelajaran atau buku pendidikan tadi diterbitkan oleh penerbit dengan ISBN, maka itu nilainya atau angka kreditnya 3. Namun jika karya seni, ya seperti cerpen, itu nilainya bisa bernilai 4 jika ia termasuk kategori kompleks Bapak Ibu. Nilai angka kreditnya 2 jika termasuk kategori sederhana. Yang masuk dalam kategori kompleks adalah buku kumpulan cerpen minimal 10 cerpen. Jadi cerpennya itu minimal 10 cerpen, atau buku kumpulan puisi minimal 40 puisi diterbitkan ber-ISBN. Itu sudah termasuk kategori kompleks, kemudian nilainya 4. Yang termasuk kategori sederhana dengan nilai 2 itu adalah separuhnya, 50% dari yang tadi, yaitu buku kumpulan cerpen minimal 5 cerpen, atau kumpulan puisi minimal 20 puisi diterbitkan dan ber-ISBN. Itu Bapak Ibu itu nilainya 2. Jadi kalau 5 cerpen atau 20 puisi nilainya 2, karena termasuk kategori sederhana di karya seni yaitu seni sastra, kembali lagi kalau itu ada 10 cerpen atau 40 puisi, maka itu termasuk kategori kompleks dengan nilai atau angka kredit 4 Bapak Ibu. Untuk angka kreditnya yang penulisan buku pembelajaran atau buku pendidikan Bapak Ibu, jika menulis bareng itu jika 2 orang maka nilainya atau angka kreditnya itu 60-40. 60 untuk penulis pertama, 40 penulis kedua. Jika 3 orang maka nilainya adalah 50-25-25. Jadi 50% dari untuk penulis pertama nilainya, jadi sih berarti kalau nilainya itu 3, berarti 50%-nya adalah 1,5. Nilai 1,5 itu menjadi milik dari penulis pertama, kemudian 25-25 untuk penulis kedua dan penulis ketiga. Jika ditulis oleh 4 orang, maka pembagiannya adalah 40, 20, 20, 20. Silahkan dihitung sendiri dari angka kredit 3, Bapak Ibu, kebagian hanya 20%. Jika kebagian 40% masih lumayan, 1, gitu ya. Masih lebih dari angka 1, nilai angka kreditnya.
itu pembagiannya. Jika lebih dari 4 itu belum ada, saya belum menemukan perhitungannya seperti apa menghitung angka kredit. Jadi kalau mau bareng-bareng, maka silahkan bisa 4 orang dengan pembagian angka kredit sebanyak itu Bapak Ibu. Jadi begitu, jadi ada bisa masuk di 2 kategori di pembelajaran atau pendidikan atau masuk di karya seni jika Bapak Ibu yang Bapak Ibu tulis adalah berupa cerpen atau puisi Bapak Ibu. Itu tambahan dari saya Pak Muis, silakan. Bisa dilanjutkan Pak Muis. Terima kasih Pak Suari. Jadi yang disampaikan Pak Suari itu jika Bapak Ibu menulis ingin dinilaikan angka kredit gitu ya. Jika dinilaikan angka kredit, tetapi jika pengen nulis bareng-bareng ya silahkan, enggak apa-apa ya. Baik, berikutnya ada pertanyaan lagi Pak Suari ini dari Siti Azharoh SMKN Pasirian, SMKN Tempeh. Kira-kira berapa ya biaya jika menulis buku sendirian? Nah, kayaknya Bu Siti Azharoh telat masuk ini Pak Suari. Tadi sudah saya sampaikan, apa harus diulang lagi atau bagaimana ini? Diulang lagi saja Pak Muis. Oke, ini harus dijelaskan, penjelasannya harus detail ini. Baik, nanti saya ulangi ke Bu Siti Azharoh ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini. Mohon maaf, saya termasuk peserta yang baru belajar menulis. Saya tidak yakin bisa menulis mandiri, namun banyak pengetahuan yang saya dapat. Karena waktunya sangat menulis. Jika misal hanya menyumbangkan 1 judul puisi, apakah bisa memenuhi target sertifikat dikeluarkan? Ya kalau idealnya ya tidak bisa, Bu Triani Febia. Jadi dengan hanya menulis 1 puisi kemudian dikeluarkan sertifikat. Saya mau share screen Pak Suari. Sebentar. Oke, agar teman-teman juga ya ini dia. Sebentar. Nah, ini mungkin menjawab pertanyaan Ibu siapa barusan, Ibu Triani ya, Ibu Triani. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya, ini struktur program kegiatan kita. Jadi materi Bapak Ibu sudah selesai ya. Misalkan pengantar penerbitan buku, menemukan ide, menyusun outline. Trik menembus penerbit mayor ini tidak ada di kegiatan kita, berarti 44 dikurangi 6 nanti. Kemudian KTI dan mempublikasikannya ini sudah kemarin, kemudian swasunting juga tidak ada, dikurangi 5. Sehingga yang terpenting adalah ini Bapak Ibu, praktik menyusun buku. Ini ada 8. Ada 8. Bapak Ibu harus prakteknya. Output dari kegiatannya adalah buku yang harus dihasilkan. Sehingga kalau hanya memenuhi 1 sampai 6 misalkan, dia tidak bisa sertifikat itu dikeluarkan. Saya terus berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan yang kabarnya sampai hari ini Dinas Pendidikan masih lockdown, sehingga tidak ada komunikasi. Pak Sur juga belum ada jawaban ketika saya tanya, tetapi karena kegiatan ini digagas oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, maka tetap nanti sertifikat dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten jika struktur program ini Bapak Ibu telah penuhi. Oke, mungkin begitu. Silahkan yang lain. Pak Suari mungkin ada lagi. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Boleh ditanya secara langsung Bapak Ibu. Ini mungkin Pak Suari bisa menjawab ini. Membuat 40 puisi itu bait puisi apa terserah kita atau sudah ditentukan minimalnya? Terkadang supaya cepat terpenuhi 40 puisi membuat bait yang pendek-pendek. Gimana Pak Suari? Yang tadi nih 40 puisi. Aduh. Bentar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Kalau yang ini terpenuhi judul atau tidak, ini kan nanti pada akhirnya tergantung tim penilai ini Bapak Ibu. Tetapi secara normatif di buku 4 itu hanya menyebutkan jumlah itu. Menurut saya ya tidak usah dipaksa harus 40 puisi jika baitnya kemudian harus kurus-kurus Bapak Ibu. Lebih baik kita maksimalkan di 20 saja gitu ya. Namun isinya berbobot, isinya menjadi bagus. Toh angka kreditnya juga masih dapat seandainya yang Bapak Ibu butuhkan adalah angka kredit. Masih masuk kategori sederhana dengan 2 poin angka kredit Bapak Ibu. Atau menulis cerpen yang 10 tadi. Kalau pengen cerpennya itu bernilai masuk kategori kompleks dengan nilai 4. Jika tidak bisa 10, ya
baru selesai 5, maka silahkan 5 itu sudah bisa diserahkan untuk diterbitkan ke kita, dan itu sudah bisa mendapatkan angka kredit 2 karena termasuk kategori sederhana Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu. Nah, yang kadang-kadang kan kita masih merasa sulit menemukan ide apa yang kita tulis. Kemarin Pak Pak Priyandono sudah menyampaikan ke kita bahwa tulis apa yang disukai atau apa yang dikuasai Bapak Ibu. Jadi yang kita kuasai mungkin menurut saya adalah hal-hal yang kita lakukan setiap hari, seperti PJJ katanya Pak Muiz tadi. Kita PJJ itu sudah melakukan pembelajaran jarak jauh dengan aplikasi apa Google Classroom dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan itu Bapak Ibu juga bisa kita tulis. Membuat kelas, misalkan ya, share materi, melakukan ulangan harian atau penilaian apapun yang sudah kita lakukan itu, jika dibukukan itu bisa menjadi buku Bapak Ibu. Dan itu caranya kan tidak banyak teks, karena bisa banyak gambar yang bisa kita screenshot dari laptop kita. Misalkan ketika membuat kelas, cara membuat kelas, ya beri penjelasan, deskripsi sedikit, kemudian di screenshot, masukkan ke situ. Sudah bisa kemudian share kelasnya lewat apa. Kemudian jika ada siswa yang bukan siswa kita tapi masuk dalam kelas kita, harus kita buang, misalkan kalau dalam Google Classroom misalkan Bapak Ibu, itu bisa kita buang. Dan itu hal-hal yang sudah kita lakukan tiap hari di PJJ itu bisa kita jadikan buku, bisa kita tulis Bapak Ibu. Jadi tidak harus kita menemukan hal-hal yang betul-betul baru yang kita belum melakukan itu. Kita malah kebingungan untuk mencari referensi dan sebagainya. Walaupun memang idealnya kalau kalau dalam belajar bahasa Inggris itu mungkin ada kata-kata good speaking start from good listening, begitu kira-kira. Jadi kalau ingin bisa speaking yang bagus, maka startnya harus dimulai dari listening yang bagus. Maka dalam menulis itu juga kira-kira kurang lebih sama, yaitu good writing start from good reading, kira-kira begitu. Jadi jika ingin menulis buku yang bagus, maka harus memulai dari membaca yang bagus. Artinya harus banyak membaca, harus banyak referensi, baru dari situ insya Allah akan banyak ide-ide untuk ditulis, kemudian mengembangkan paragraf, kalimatnya juga bisa banyak dan bisa berkualitas Bapak Ibu. Sehingga kualitas tulisan kita juga akan sangat dipengaruhi oleh buku-buku yang kita baca. Nah itu yang mungkin salah satu target dari pelatihan ini adalah menggalakkan untuk membaca Bapak Ibu. Karena jika kita sudah dipaksa untuk menulis, maka mau tidak mau kita harus membaca. Dan ini yang menjadi poin penting juga ya, karena kata pepatah itu kan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya seandainya kita guru-guru membaca itu malas, nah itu gimana kira-kira muridnya? Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya, sehingga kita mencoba untuk memotivasi melalui forum ini, gerakan Lumajang menulis ini, supaya Bapak Ibu mau menulis, dan untuk bisa menulis dengan baik, maka mau tidak mau kita harus mau membaca. Setidaknya membaca kita, kegiatan kita membaca dan menulis itu harapannya akan ditiru oleh anak didik kita, sehingga anak didik kita juga kegiatan literasinya menjadi meningkat dengan kegiatan ini. Itu kira-kira sedikit tambahan dari saya Pak Muiz. Silakan bisa dilanjutkan untuk membahas ini. Ada banyak pertanyaan ini. Saya lanjutkan Pak Sori. Berarti untuk ini ada pertanyaan lagi nih, yang Bu Laili ini ya. Berarti untuk teman-teman yang mau menulis antologi secara bersama-sama, minimal harus berapa karya yang dikumpulkan. Nah tadi untuk jumlah minimal ini sudah disampaikan Pak Suari ya. Intinya begini Bapak Ibu. Ini mungkin juga sekaligus menjawab pertanyaan Bu Fatmawati. Pertanyaannya begini, seandainya sudah selesai naskah bukunya, cuman belum bisa diterbitkan karena biaya, apa bisa dapat sertifikat? Output dari kegiatan, ya. Ya. Halo. Diulang Pak Muiz. Oke, saya ulangi. Pertanyaan ya, Bu Laili ini. Belum ada. Pak Muiz, diulang. Tadi suaranya macet Pak Muiz. Sebentar. Tes.
Tes. Yep. Oke. Sudah jelas ya? Jelas. Oke, pertanyaan Bu Laili ini harus berapa tadi? Minimal berapa karya yang dikumpulkan? Tadi Pak Suhari sepertinya sudah Macet menjelaskan lagi. ya. Pak Muiz, macet lagi Pak Muiz. Oke. Sebentar. Ini sinyal sepertinya. Ya, bisa diulang. Sinyalnya hilang lagi. Masih macet Pak Suhari? Nah, pas nanya itu lancar, tapi pas Gitu. mulai jelaskan itu macet. Pak Suhari mungkin bisa melanjutkan dulu sambil sinyal stabil ini di chat room Pak Suhari. Oh baik, iya. Yang dari Ibu Bu Fatmawati. Laili ya? Fatmawati. Oh iya Bu Laili atasnya. Laili Fitriani. Iya, Bu Laili Fitriani ya. Baik, untuk yang menulis antologi ini kalau untuk pemenuhan tugas itu boleh, bisa. Jadi Bapak Ibu bisa bersama-sama menulis buku antologi. Bapak Ibu ini bisa menjadi masuk, sudah bisa dikategorikan bisa masuk dalam menulis karya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat. Kira-kira begitu. Ya, gitu Pak Muiz ya? Ya, betul. Iya. Jadi Bapak Ibu bisa secara keroyokan itu menulis antologi bersama-sama. Namun kalau untuk kebutuhan angka kredit ini tidak bisa dinilaikan sebagai angka kredit kecuali Bapak Ibu menulis yang jumlah maksimalnya tadi 4 dengan pembagian 40 20 20. Makasih banyak ya. Itu Bapak Ibu. Iya. Nah, Saya lanjutkan. Sudah stabil sinyal saya kayaknya. Iya, sudah. Oke. Ya, silakan Bang Mis. Saya lanjutkan dulu ini ya, Bu Fatmawati tadi. Seandainya naskahnya sudah jadi, tapi karena terkendala biaya, dapat sertifikat apa enggak? Nah, saya jawab begini Bapak Ibu, karena output kegiatan kita tetap bukunya harus terbit dan beri SPN, maka jika terkendala biaya, Bapak Ibu bisa patungan. Patungan itu artinya ya antologi itu tadi. Nah, karena yang Bapak Ibu kejar adalah sertifikat, silahkan cari 10 orang. Nah, untuk memfasilitasi ini, nanti kita akan buatkan link Bapak Ibu. Jadi ada link untuk mengumpulkan puisi. Nah, kalau puisi kita sepakati sudah. Kalau puisi minimal seperti yang disampaikan Pak Suhari tadi, karena sederhana saja ya 20 puisi misalkan. Kemudian cerpen misalkan. Nanti kita akan kelompokkan, kita akan sediakan link, Bapak Ibu mengirimkan ke situ sekaligus sebagai identitas untuk menerbitkan sertifikat. Nah, artinya Bapak Ibu harus menulis memang. Kalau terkendala biaya, solusinya adalah antologi. Sehingga Bapak Ibu ya berkelompok, silakan tunjuk koordinator kelompoknya siapa gitu ya. Itu Bu Fatmawati. Kemudian Pak Suhudi ini, Kepala SMPN 3 Yosawilangun. Selain isi buku dalam bentuk bab, kelengkapan apa yang harus dipenuhi dalam sebuah buku? Pertama, yang jelas judulnya harus ada dan jelas, siapa penulisnya. Kemudian kata pengantar buku, kemudian daftar isi, ya ini kata pengantar dan daftar isi, serta isi buku itu sendiri wajib karena untuk mendaftarkan di SPN. Kemudian daftar pustaka jika ada, dan yang terakhir biografi penulis, serta ringkasan isi buku. Sinopsisnya Bapak Ibu, ringkasannya. Nanti ringkasan itu diletakkan di sampul luar bagian belakang buku. Nah, penulis bisa memilih yang diletakkan di situ apa biografi penulis atau ringkasan bukunya. Jadi saya ulangi Pak Suhudi, judulnya harus jelas dan penulisnya, kemudian kata pengantar, daftar isi buku sendiri, kemudian daftar pustaka jika ada, kemudian biografi penulis, dan yang terakhir ringkasan buku. Kemudian berikutnya mohon izin ke ruang guru mengumpulkan soal. Oh Bu Laili ini. Tadi dijawab sama Pak. Iya. Dijawab sama Pak Suhari, orangnya ternyata mengumpulkan soal, tidak ada di sini. Iya. Oke, Bu Nina Damayanti. Maaf Pak, kemarin saya sudah membuat cerpen, tapi hanya beberapa lembar, beberapa halaman mungkin ya, bukan beberapa lembar. Jadi masih kurang J Pak. Jadi harus ditambah beberapa halaman lagi supaya bisa dibukukan. Kalau misalnya tidak diberikan, apa bisa mendapatkan sertifikat? Jawabannya tidak bisa. Nah, sudah jadi cerpennya hanya berapa halaman. Kumpulkan saja dengan yang lain, Bapak Ibu. Dengan teman-teman yang lain. Nah,
Bu Nina tidak perlu putus asa ya. Jadi nanti kita akan buatkan link untuk mengumpulkan cerpen ini, link untuk mengumpulkan puisi ini gitu ya. Sehingga nanti bisa difasilitasi untuk tetap bisa mendapatkan sertifikat. Jangan khawatir Bu, cerpennya jangan dibuang ya. Kasihan karena sudah nulis berlembar-lembar. Berikutnya Pak Evaristus Cahya. Saya Pak Cahya, tertarik. Pak Muiz. Oke. Saya tertarik ingin membuat puisi. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat judul yang keren? Menggugah pembaca bisa tertarik. Satu lagi, bagaimana cara menentukan judul buku biar laris manis di pasaran? Nah, ini sebenarnya saya bocorkan sedikit saja. Materi yang dicanangkan Pak Cahya ini ada di pelatihan kita, di nulis bareng. Nanti juga sedang kita konsep, Bapak Ibu. Jadi di pelatihan yang sedang kita konsep itu, Bapak Ibu nanti secara detail dibimbing sampai bukunya terbit di penerbit mayor. Tapi tidak apa-apa, saya jawab aja pengetahuan saya. Saya tertarik. Oke, bagaimana cara membuat judul yang keren? Bagaimana ya cara membuat judul yang keren? Pak Cahya bisa observasi nanti ke beberapa toko buku, saran saya ini. Nah, lihatlah di rak buku, di toko buku itu lihatlah yang bestseller. Nah, bestseller itu bisa dari judulnya, bisa dari judul buku karena kelihatannya judulnya sudah menarik, atau bisa jadi dari penulisnya. Nah, penulisnya. Nah, main-mainlah ke toko buku, kemudian observasi, lihat mana buku-buku yang bestseller. Dari situ kita akan dapat inspirasi, Pak. Jadi tidak hanya di depan laptop saja, seperti saya dan Pak Suari, tapi main-main ke toko buku, ya, observasi ke sana. Berikutnya, Pak Ribowo, mohon sistematika penulisan di-share Pak dari A sampai Z. Sistematika penulisan apa ini Pak? Pak Ribowo nanti bisa menambahkan ya. Sistematika penulisan apa yang dimaksud? Kalau materi sudah di-share di grup ya, sudah di-share di grup. Pak maaf untuk membentuk sebuah kelompok, sedangkan nama dan orangnya kami banyak yang belum tahu. Bagaimana? Nah, ini nanti kita fasilitasi Bu. Ya, ada link nanti yang saya share di grup untuk mengumpulkan tulisan Bapak Ibu. Nanti setelah ini, nanti paling lambat besok lah kita share linknya. Kemudian Bu Nurul Aini, mohon untuk membuat berapa kelompok untuk antologi berdasarkan jenisnya di-share di grup WA. Kami tidak tahu siapa saja yang antologi. Iya Bu, nanti Bu kita share ya, nanti kita share di WA. Kemudian Bu Nina, gimana maksud saya untuk bisa membentuk kelompok? Nah, begini Bu, nanti Ibu tetap menulis ya. Setelah ini kita share sudah ya. Setelah ini kita share kelompoknya nanti berdasarkan pada naskah yang dikumpulkan ya, berdasarkan pada naskah yang dikumpulkan. Sehingga Bapak Ibu mengumpulkan naskah di satu link, di situ sudah terkelompok. Oh ini linknya